Oke guys, kali ini saya akan membahas dan menjelaskan pengalaman pribadi saya. Ini alat peninggi shock belakang. Seperti ini jika dipasang posisinya berada di tengah-tengah ini guys. Dan ini hasilnya ketika dipasang di motor Bison tahun 2012. Motornya jadi terlihat sangat tinggi dan nungging ya. Tapi ini saya akan melepas kembali setelah memakai sekitar 1 minggu. Spare part ini saya dapat dari toko online dengan harga kisaran 40 ribuan. Dan mengapa saya akan melepas kembali, simak videonya baik-baik ya guys. Jadi alat ini fungsinya untuk meninggikan bagian belakang. Jarak roda sama spekbor atau selebornya ini akan menambah renggang atau terlihat seperti lebih tinggi guys. Untuk kelebihannya, penampilan jadi lebih gagah. Kalau dikendarai juga serasa seperti motor, bener-bener motor laki-laki ya guys. Apalagi kalau kita berpapasan atau ketemu di jalan yang lain pakai motor matic atau motor wanita atau perempuan, itu kita tempat duduknya akan terasa lebih tinggi dari yang motor matic itu guys. Tapi ada beberapa hal yang membuat saya ingin melepas kembali. Nomor satu, untuk kekurangannya, tinggi badan saya itu pas di angka 165. Jadi kalau lagi parkir atau di tempat yang licin seperti keramik atau lumpur itu guys, kalau mau mengundurkan motornya agak-agak susah ya guys. Apalagi kalau sepatu atau alas kakinya licin, itu bisa-bisa motornya ambruk. Jadi harus hati-hati banget kalau mau ngundurin motornya. Itu kekurangannya. Dan ada beberapa hal lagi kekurangannya ketika dikendarai, itu kurang safety guys. Kalau kita lagi berada di jalan tikungan atau belokan, itu motor akan terasa bergoyang atau oleng. Apalagi keadaan berboncengan atau bawa orang, itu sangat akan lebih terasa goyangannya. Dan kekurangannya lagi itu shock breakernya jadi lebih keras dari sebelumnya yang belum dipasang alat peninggi ini empuk. Setelah dipasang akan lebih keras. Ini contoh sebelum dipasang itu berada di angka 49. Dan setelah dipasang alat peninggi shocknya itu berada di angka 52,5 guys. Jadi dari angka 49 itu ke angka 52,5 itu lumayan banyak ya guys selisihnya. Jadi ini kalau yang tinggi badannya tinggi itu nggak masalah guys, keren juga penampilannya. Tapi kalau dikendarai ya menurut saya pribadi kurang nyaman, kurang safety juga. Karena itu saya akan melepas kembali peninggi shocknya ini guys. Jadi kalian kalau mau pasang alat ini perlu dipertimbangkan dulu guys. Kalian mau mikir penampilan atau memburu kenyamanan berkendara? Kalau saya tadinya mau penampilan guys, agar penampilannya itu lebih keren. Tapi setelah 1 minggu memakai ini, saya berubah pikiran. Karena motor saya ini sering sekali dipakai boncengan. Dan di wilayah saya ini jalannya banyak sekali tikungan guys. Jadi saya akan melepasnya kembali. Akan memburu kenyamanan saja. Kalau kalian mau pasang silahkan, saya tidak melarang. Itu hak kalian masing-masing. Tapi saya akan menjelaskan pengalaman pribadi saya. Mau milih penampilan atau kenyamanan? Kalau saya mau pilih kenyamanan saja karena motor ini sering sekali dipakai
untuk berangkat kerja. Nah ini guys, posisinya seperti ini. Tadi saya pasangnya itu di lubang yang paling ujung atau lubang yang paling belakang itu, menambah tinggi dari angka 49 cm mencapai 52,5 guys. Seperti itu alasan kenapa saya akan melepas kembali dan mengembalikan ke bawaan pabrik guys. Ini sudah saya lepas alat peninggi monoshocknya dan saya akan memasang kembali ke bawaan pabrik. Emang ini jaraknya itu agak lumayan berbeda atau lumayan selisih ya guys. Itu setelah saya melepas peningginya itu cukup menekan ke bawah, ini motornya cukup jadi ceper. Dari yang tadinya sangat nungging, yang bonceng juga bilang, waduh motornya terlihat tinggi sekali nih, susah naiknya. Tapi sekarang saya akan mengembalikan ke bawaan pabrik karena tinggi badan saya juga pas-pasan 165. Itu kalau mau ngundurin agak-agak susah guys. Dan pokoknya kalau kenyamanan itu bisa diatur, kalian bisa beradaptasi atau menyesuaikan. Mungkin proses ini agak lumayan cukup lama guys. Kalau di tikungan atau kecepatan tinggi atau ada polisi tidur di jalan, itu emang shock breaker belakang itu lebih terasa keras kalau dipasang peninggi shocknya. Nah ini posisi sudah saya ambil ya peninggi shocknya. Saya akan mengencangkan baut seperti semula. Dan ini untuk kawan-kawan perlu diperhatikan guys. Banyak kejadian yang setelah merubah-rubah atau memodifikasi shock breaker belakang itu malah shocknya jadi patah antingnya. Itu penyebabnya adalah papan shocknya tidak presisi atau menceng atau miring. Itu bisa menyebabkan patah. Dan penyebab kedua adalah karet bosnya itu tidak pas atau kita ngencenginya terlalu kencang juga bisa menjadi pengaruh guys. Bisa-bisa nanti berakibat fatal, antingnya patah. Banyak sekali ini teman-teman saya yang memodifikasi peninggi shock atau yang seperti saya juga ada yang melepas kembali, itu malah ininya patah shock breakernya guys. Jadi kalau udah patah itu didilas, dibawa ke tukang las itu sebenarnya bisa, tapi bisa juga bocor. Kemarin teman saya juga mengalami seperti itu. Nah ini ketika saya pasang peninggi shock seperti ini penampilannya, motornya jadi nungging, jadi terlihat motor laki-laki banget. Dan ini selanjutnya akan saya beri contoh yang setelah sudah saya lepas guys. Nah ini setelah saya lepas motornya jadi terlihat ceper. Ini standarnya seperti ini guys. Kalau yang tadi itu udah bukan standar lagi, udah modifikasi, kita kasih tambahan peninggi shock. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak.